Perdana Menteri Thailand sampai menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang sangat dihormati kalangan militer Thailand. Bahkan, para jenderal mudanya disebut berlomba-lomba ingin bertemu langsung dengannya. Kok bisa? Tonton video ini sampai habis. Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, PM Thailand Anutin Charnvirakul mengungkap cerita yang cukup menarik. Sebelum berangkat ke Indonesia, ia meminta pengarahan khusus dari para pejabat senior Angkatan Bersenjata Thailand mengenai Presiden Prabowo. Dan hasilnya ternyata di luar dugaan. Menurut Anutin, para petinggi militer Thailand menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang sangat dihormati. Bahkan, banyak jenderal muda Thailand ingin ikut dalam delegasi resmi hanya agar bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Yang menarik, penghormatan itu tidak berhenti pada kata-kata. Pertemuan kedua pemimpin menghasilkan langkah konkret di bidang pertahanan. Thailand menyatakan kesiapan memasok 36 kendaraan lapis baja amfibi bagi Korps Marinir TNI, sekaligus memperluas latihan militer bersama dan memperkuat kerjasama keamanan maritim. Inilah yang sering disebut sebagai diplomasi pertahanan. Reputasi seorang pemimpin yang memiliki pengalaman panjang di bidang militer dapat menjadi modal membangun kepercayaan antar negara. Ketika kepercayaan itu tumbuh, kerjasama strategis pun menjadi lebih mudah diwujudkan. Menurut kamu, apakah penghormatan dari negara tetangga seperti ini semakin memperkuat posisi Indonesia di kawasan ASEAN? Tulis pendapat. Kunjungan Perdana Menteri Thailand ke Indonesia tiba-tiba menjadi sorotan besar di tengah meningkatnya tensi geopolitik Asia Tenggara. Bukan hanya karena ini merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama dalam hampir 15 tahun terakhir, tetapi karena ada pesan yang jauh lebih besar di balik diplomasi tersebut. Di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto menerima langsung Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, dalam sebuah pertemuan yang menghasilkan sinyal kuat mengenai masa depan kerjasama pertahanan kawasan. Yang paling menyita perhatian adalah tawaran Thailand untuk menyerahkan 36 unit kendaraan tempur amfibi kepada Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Di saat banyak negara berlomba memperkuat kekuatan militernya akibat meningkatnya ketidakpastian global, langkah Thailand ini memunculkan satu pertanyaan besar. Mengapa Bangkok justru memilih Indonesia sebagai mitra strategis yang layak mendapat prioritas? Dan apakah ini hanya sekedar kerjasama alutsista atau justru awal dari perubahan besar peta kekuatan militer Asia Tenggara? Jika melihat konteksnya, momentum kunjungan ini memang tidak bisa dipisahkan dari perubahan lanskap keamanan regional. Sengketa di Laut Cina Selatan masih menjadi sumber ketegangan yang belum sepenuhnya mereda. Di sisi lain, rivalitas Amerika Serikat dan China terus mendorong negara-negara ASEAN untuk memperkuat kapasitas pertahanan tanpa harus terjebak dalam politik blok. Dalam situasi seperti ini, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang sangat luas, kebutuhan modernisasi alat utama sistem persenjataan menjadi semakin mendesak. Korps Marinir TNI AL membutuhkan kendaraan tempur yang mampu bergerak cepat di darat maupun di laut untuk menjaga wilayah pesisir, pulau-pulau terluar hingga mendukung operasi pendaratan amfibi. Pertemuan hari ini juga menghasilkan sejumlah capaian konkret, yaitu adopsi roadmap kemitraan strategis Indonesia dan Thailand 2026-2030 sebagai panduan bersama untuk memperkuat kerjasama bilateral ke depan. Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ketahanan pangan terkait teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan hingga ketahanan rantai pasok. Di bidang energi, kami mendorong penyelenggaraan Indonesia-Thailand Energy Forum untuk penguatan ketahanan energi dan akselerasi transisi menuju energi berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Di tengah transformasi ekonomi global, Indonesia dan Thailand juga berkomitmen memperkuat kerjasama di bidang ekonomi digital, termasuk pemanfaatan local currency transaction untuk efisiensi dalam perdagangan dan investasi. Dengan keunggulan masing-masing di sektor industri halal, Indonesia dan Thailand dapat saling mendukung dalam membangun rantai nilai industri halal regional dan global. MOU di bidang pendidikan untuk mempererat kerjasama pengembangan sumber daya manusia kedua negara.
Alutsista yang ditawarkan Thailand juga bukan kendaraan biasa. First Wind 8x8 Amphibious Well Armored Vehicle merupakan hasil pengembangan industri pertahanan nasional Thailand melalui perusahaan Chaiseri. Kendaraan lapis baja ini telah digunakan secara aktif oleh Royal Thai Marine Corps sehingga statusnya bukan lagi sebatas purwarupa atau konsep di atas kertas. Ranpur Broda 8 ini dirancang untuk mendukung operasi amfibi, infiltrasi cepat hingga pertempuran di berbagai medan ekstrim. Kehadirannya menunjukkan bahwa Thailand kini bukan hanya menjadi pengguna alutsista impor, tetapi juga mulai mampu menghasilkan produk pertahanan sendiri yang siap bersaing di pasar internasional. Kedepan, tawaran 36 kendaraan tempur amfibi ini berpotensi menjadi awal dari kerjasama yang jauh lebih besar. Jika pembahasan berlanjut hingga tahap implementasi, peluang transfer teknologi, pengembangan industri pertahanan bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga kolaborasi dalam menjaga keamanan maritim kawasan bisa semakin terbuka. Indonesia sendiri sedang memodernisasi alutsista sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Karena itu, kerjasama dengan Thailand dapat menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat tujuan tersebut. This is a brand new armored amphibious vehicle from Thailand called the AWAV 8x8. The design looks modern and is equipped with the latest modules, including a remote weapon station with a 12.7mm gun. Notice the height of the vehicle. It's designed to enhance buoyancy and provide adequate clearance while floating. However, this tall design also has a downside, as it can make the vehicle an easier target for anti-armor weapons. There are 2 water jets at the rear for propulsion in water. Di belakang gua ada kendaraan amfibi lagi nih. Cuman yang menarik ini adalah hasil kerjasama antara perusahaan Indonesia dan Thailand. Untuk di Indonesia sendiri dia namanya PT IKN, Industri Ketahanan Nasional. Jadi ini adalah sebuah unit amfibi berpenggerak 8 roda dengan tenaga itu sampai 711 horsepower. Dan beratnya itu sampai 23,5 ton. Nah ini sama lagi nih kayak unit Anoa 3 ya. Dia ada cover ban-nya. Untuk suspensinya dia pakai independen. Lalu saat berjalan unit ini itu dapat melaju hingga kecepatan 110 km per jam. Dan kalau di air itu dia bisa sampai 10 km per jam. Nah ini dia nih, bagian baling-balingnya ya. Sebenarnya dari IKN ini cukup banyak ya kendaraannya sampai ujung sana itu bisa kalian lihat. Tapi gue coba bahas satu dulu aja yang ini. Pada akhirnya, kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand ke Jakarta tidak hanya menghasilkan berita mengenai tawaran kendaraan tempur. Lebih dari itu, pertemuan ini memperlihatkan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai aktor utama dalam geopolitik Asia Tenggara. Ketika kepercayaan diplomatik bertemu dengan kepentingan strategis, maka yang sedang dibangun bukan sekedar hubungan bilateral, melainkan fondasi baru bagi stabilitas keamanan kawasan di masa depan.